Hai sahabat Kompas.com, ketemu lagi nih sama aku Mutiara Berta dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, mari kita bahas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Berita terpopuler pertama, sahabat Kompas.com. Pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu, sukses meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Mereka berhasil mengalahkan ganda putri Cina, Chen Qingchen dan Chia Yifan dalam laga final dengan skor 21-19 dan 21-15. Kesuksesan mereka mengibarkan merah putih di Jepang pada bulan Agustus membuat banyak warga Indonesia bangga. Momen bersejarah ini banyak diapresiasi oleh sejumlah pihak. Bahkan sampai saat ini, keduanya dipastikan pulang ke tanah air dengan deretan bonus bernilai fantastis, seperti uang tunai yang totalnya mencapai 5 miliar rupiah. Grecia dan Apriani juga setidaknya akan diberi hadiah masing-masing lebih dari 3 rumah baru. Pertama yakni rumah di kawasan elit Pantai Indah Kapuk dari Ketua Umum PBSI, Agung Firman Sampurna. Kedua, Grecia dan Apriani beserta pelatihnya, Eng Hian, juga akan mendapatkan apartemen di kawasan BSD City Serpong, Tangerang, dari legenda pebulu tangkis Indonesia, Haryanto Arbi. Pasangan ganda putri ini juga akan dihadiahi tanah hingga rumah oleh pemerintah daerah tempat kelahiran mereka. Tak sampai situ, Grecia dan Apriani juga akan diberi bonus oleh sejumlah artis hingga influencer tanah air, seperti YouTuber sekaligus influencer Arif Muhammad. Ia berjanji akan memberi Grecia dan Apriani 2 cabang outlet bakso aci akang miliknya. Selain itu, artis sekaligus pemilik kedai filosofi kopi, Chico Jericho, menjanjikan Grecia Apriani gratis minum kopi seumur hidup. Hadiah istimewa juga diberikan pemilik klinik kecantikan Athena, Dr. Richard Lee. Ia mengumumkan akan memberikan perawatan gratis seumur hidup di klinik kecantikan miliknya khusus untuk 2 atlet kebanggaan Indonesia itu. Kini Grecia, Apriani, dan atlet lainnya telah kembali ke Indonesia. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 4 Agustus 2021. Kini mereka tengah menjalani karantina mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah itu, Grecia, Apriani, dan atlet lainnya yang tampil di Olimpiade Tokyo 2020 dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Berita kedua, sahabat Kompas.com, sumbangan dari keluarga Aki Ditio sebesar 2 triliun rupiah kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri untuk penanganan COVID-19 belakangan ini menjadi polemik. Polemik bermula usai anak bungsu Aki Ditio, Herianti, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pernyataan Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Ratno Kuncoro. Alasannya karena sumbangan dianggap bermasalah. Tak berselang lama, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Supriyadi membantah status tersangka Herianti. Supriyadi menegaskan bahwa penyidik di Treskrimum masih melakukan proses pemeriksaan terkait sumbangan 2 triliun rupiah itu. Setelah memberikan bantahan, Polda Sumatera Selatan sempat menunggu pencairan sumbangan 2 triliun rupiah itu. Namun Herianti mengaku dana tersebut belum bisa dicairkan karena mengalami kendala yang tak disebutkan. Mendengar laporan tersebut, polisi langsung melakukan penelusuran terkait hal itu. Hasilnya penyidik menemukan fakta bahwa saldo Herianti tak mencukupi. Gelagat mencurigakan keluarga Aki Ditio soal sumbangan 2 triliun rupiah ini pun berbuntut panjang. Selain uang bantuan tak kunjung cair, Kapolda Sumatera Selatan juga diperiksa tim Mabes Polri. Tak hanya itu, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. Eko mengakui bahwa insiden tersebut terjadi akibat dirinya tidak hati-hati.
Berita terpopuler berikutnya, seorang bocah berusia 5 tahun bernama Andara di Jember, Jawa Timur, menemukan silet pada wafer yang ia terima dari orang asing. Peristiwa itu bermula ketika Andara sedang bermain di halaman rumah bersama kakaknya. Saat itu, tiba-tiba ada orang asing yang memberinya beberapa bungkus wafer merek Superstar. Awalnya Andara tak menaruh curiga pada wafer tersebut, lantaran kemasannya yang sama persis seperti yang dijual di pasaran. Namun saat mulai menggigit, Andara menyadari ada pecahan silet dalam wafer tersebut. Beruntung Andara belum sempat menelan wafer tersebut. Mengetahui ada yang janggal, Andara pun langsung melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya. Orang tuanya terkejut ketika membuka kemasan wafer yang lain dan menemukan benda-benda logam berbahaya seperti potongan paku hingga isi strapless. Orang tua Andara kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi. Usai melakukan penyelidikan, polisi mengamankan terduga pelaku penyebar wafer berisi silet itu. Ia adalah AG, pria berusia 43 tahun, yang tinggal di Jalan Manggis, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang. Dari hasil pemeriksaan, AG mengakui bahwa aksinya tersebut merupakan ritual untuk menolak bala. Namun, para tetangga dan saudaranya menyebut bahwa AG diduga memiliki gangguan kejiwaan. Berita terpopuler berikutnya, sahabat Kompas.com. Artis Dinar Candy membuat heboh publik usai nekat berbikini di pinggir jalan raya. Dinar menyebut aksi itu ia lakukan sebagai bentuk protes lantaran PPKM diperpanjang. Dengan busana renang itu, Dinar Candy membawa sebuah papan yang menyebutkan dirinya sedang stres karena PPKM diperpanjang. Aksi nekat ini pun berbuntut panjang. Dinar Candy langsung diamankan Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Dinar diamankan saat baru keluar dari rumah temannya. Berdasarkan pemeriksaan, Dinar Candy mengaku menyuruh adiknya untuk merekam aksinya berbikini di pinggir jalan. Adik Dinar merekam aksi kakaknya dari dalam mobil. Usai dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan Dinar Candy sebagai tersangka atas tindak pidana pornografi. Dinar Candy terancam hukuman penjara selama 10 tahun dan juga denda sebesar 5 miliar rupiah. Kendati demikian, usai ditetapkan sebagai tersangka, Dinar Candy tidak langsung ditahan. Berita terakhir dan sedikit mengejutkan nih sahabat Kompas.com. Pebalap Valentino Rossi resmi memutuskan akan pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021. Kabar ini ia sampaikan dalam konferensi pers bersama penyelenggara MotoGP Dorna Sports pada Kamis 5 Agustus 2021 malam. Valentino diketahui telah terjun ke dunia balap motor ini selama 30 tahun. Ia pun merasa sangat menikmati perjalanannya selama menjadi pebalap. Pebalap asal Italia ini telah meraih juara dunia sebanyak 9 kali. 2 gelar juara dunia itu didapat Rossi pada tahun 1997 dan 1999. Sementara 7 lainnya didapatkan di kelas MotoGP bersama tim Honda dan Yamaha pada 2004 sampai 2009. Adapun pencapaian terbaik Rossi pada 2021 adalah MotoGP Italia dengan peringkat ke-19 untuk raihan 17 poin. Demikian populer sepekan kali ini. Simak informasi-informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia. Happy weekend!